Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program podcast Sosyanim. Malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk kami mendengar lagi apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berbicaralah lewat firman-Mu malam hari ini, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang masih ada dalam judul yang sama tentang The Voice. Oleh karena itu mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal pertama, mulai ayat pertama. Firman Tuhan berkata, Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, ini yang menjadi perhatian bagi saya dan saudara jemaat-jemaat Tuhan malam hari ini, karena dikatakan Tuhan berulang-ulang kali memperdengarkan suaranya. Tuhan berulang-ulang kali berbicara, menyampaikan suara Tuhan. Tetapi yang menjadi catatan bagi saya dan saudara adalah seringkali umat-umat Tuhan tidak mendengarkan suara Tuhan. Pada episode The Voice yang lalu saya sampaikan bahwa ada umat-umat Tuhan yang dicatat dalam firman Tuhan, mereka adalah kaum pemberontak. Sehingga sekalipun mereka mendengar suara Tuhan, tetapi mereka tidak mau diperingatkan. Oleh karena itu saya mau ajak kita baca di dalam kitab Yehezkel pasal 33. Yehezkel 33 firman Tuhan berkata mulai ayat pertama, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ini yang harus kita perhatikan sebagai umat-umat Tuhan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya. Ya, ketika suara Tuhan diperdengarkan, ya seperti bunyi sangkakala yang diperingatkan kepada kita. Ketika bunyi ini diperdengarkan, ini untuk menjadi tanda kepada saya dan saudara. Tetapi ketika tanda bunyi sangkakala ini tidak didengar atau memang didengar tetapi tidak mau diperhatikan, maka dikatakan ketika ada malapetaka, ada pedang yang datang, maka dikatakan darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan hari-hari ini, karena Tuhan akan terus berulang-ulang kali memperdengarkan suaranya. Yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara, apakah kita merespon dengan mendengarkan dengan baik apa yang menjadi suara Tuhan, atau kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita mengacuhkan apa yang menjadi tanda bagi saya dan saudara untuk kita perhatikan. Oleh karena itu malam hari ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari pusatkan telinga kita untuk menyukai mendengarkan suara Tuhan. Sehingga saya dan saudara, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara.
Ada satu contoh yang akan kita perhatikan malam hari ini di dalam kitab Lukas pasal 16. Saya tidak baca keseluruhan kisah ini, tetapi kita mulai dari ayat 27. Lukas pasal 16 ayat 27. Firman Tuhan katakan begini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jemaat Tuhan, ini menjadi catatan yang penting untuk kita renungkan. Karena ketika suara Tuhan kita acuhkan, kita tidak dengarkan, hati-hati. Karena kesempatan itu akan tidak ada lagi. Kata firman Tuhan, sekalipun orang yang mati bangkit untuk memberikan kesaksian, tetapi itu akan jadi percuma. Karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak suka mendengarkan suara Tuhan. Nah, karena itu malam hari ini, sejauh mana Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku. Firman Tuhan katakan, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, jangan keraskan hati kita. Tapi mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Menjadi perenungan bagi saya dan saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan terus memperdengarkan suaranya. Mari responi suara Tuhan dengan tidak mengeraskan hati. Dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari firman Tuhan akan saya sampaikan di sini, tetapi mari kita bawa hidup kita semakin suka mendengarkan suara Tuhan. Semakin firman Tuhan itu menjadi kekuatan, firman Tuhan itu menjadi pelita dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya akan akhiri firman Tuhan renungan pada malam hari ini. Dalam doa, mari sama-sama kita kembali menundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setelah kami merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan berulang-ulang kali Tuhan sampaikan kepada kami, untuk kami dengarkan, untuk kami taati, tapi ampuni kami ketika mungkin seringkali firman-Mu kami tidak dengarkan, atau kami mengacuhkan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Tapi malam hari ini menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami renungkan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan mentaati apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kami pada malam hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada dalam peristirahatan kami. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan kesehatan, sehingga besok kami dapat bangun dengan tubuh kuat, sehat diberkati Tuhan, dan dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.